Nah, Mas Ilham ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya saat di gunung mana nih, Mas? Yang membekas banget di gue sih Lau ya. Wah, udah nyampe lah ceritanya kita di Argo Dalam. Argo Dalam. Singkat cerita, kenapa si Christine... Gua lengkap cerita sedikit ya. Iya. Kenapa si Christine ketakutan banget sampai melukin. Di sebelah kanan gue, itu ada pendaki. Kita jalan bertiga ternyata. Kita kata Christine jalan bertiga. Jadi si Christine itu cuma ngeliat setengah badan ke bawah. Gue bilang lah, dia nggak ada jalan. Chris terbang gitu, dia nggak napak gitu. Pada saat turun dari pos 1 ke base camp, itu kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada bangunan apa-apa gitu kan, yang nggak ada. Dari Miftah itu ngelihat bangunan-bangunan tua pendopo gitu dari pos 1 sampai base camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah salah satu senior gue. Jauh banget nih dari Bekasi. Yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian horor. Yuk kita langsung aja nih, sapa narasumber gue kali ini. Halo, Mas Ilham. Sehat, Mas? Sehat. Aduh, sehat. Gila nih. Iya. Jauh-jauh banget, Mas. Baru pulang kerja ya? Pulang kerja. Gokil. Luar biasa. Dari Bekasi. Bekasi sama kayak ke Bandung sama nih jaraknya kayaknya. Oke nih Mas Ilham. Oke. Thank you banget nih ya udah datang ke sini ya. Ya, sama-sama udah diundang. Nah, Mas Ilham ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya saat di gunung mana nih, Mas? Yang membekas banget di gue sih Lau ya. Tapi gue mau ngasih tahu dulu ya, gue pribadi nggak ngalamin langsung gitu ya. Namun gue ada di situ gitu posisinya. Ya gue yang mengalami teman gue, tapi gue ada di kejadian tersebut. Oke, gitu. melihat langsung. Oke, itu di tahun berapa sih, Mas? 2013 ya, Januari ya. 2013 bulan Januari. Oke nih Mas Ilham, kita skip dulu nih ya. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Mas Ilham di pendakian Gunung Lau di tahun 2013, lu simak deh cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang pengen diutarakan oleh Mas Ilham. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan lu mungkin udah penasaran nih sama cerita yang ingin dibawakan Mas Ilham pendakian Gunung Lau 2013. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Mas Ilham, 2013 nih di Gunung Lau. Tadi lu sempat membahas tentang lu mengalami kejadian-kejadian teror yang sangat luar biasa di pendakian saat itu. Nah, di sini lu bisa menceritakan nggak sih Mas dari awal nih sampai akhir hingga lu berada di sini dan ingin menceritakan pengalaman pendakian horor lu kayak gimana? Silakan Mas. Pada saat tahun 2013 bulan Januari tanggal 18. Ih, masih ingat 18 Januari itu proses kita naik gunungnya ya. Proses kita naik gunungnya tanggal 18 Januari itu kan
temen gue ngubungin gue. Temen gue tuh ngubungin gue, namanya Tia, cewek dia. Ngubungin gue, bang, mau temenin nggak ke gunung gitu kan ya. Kemana Tik, Papandayan? Ya ayo aja gitu kan ya. Tapi gue pengennya ke Lau bang, kata dia. Loh, kebetulan Tia udah pernah ke Lau gitu ya. Dan gue belum pernah. Pendakian pertama berarti Pendakian pertama. Buat gue kan sangat interest ya. Gue tertarik banget gitu kan di Lau, pendakian pertama gue. Wah, seru banget nih gitu kan ya. Lau aja Ti, gue bilang gitu kan. Ke Lau aja. Lau aja nih bang, ya udah kita akhirnya nyusun rencana dan ada beberapa teman kita yang ikut. Di situ yang ikut akhirnya ya 3 cowok 3 cewek. Dari situ kita berenam merencanakan lah naik ke Gunung Lau, biasalah ya, ngambil cuti dan segala macam. Nah ketika singkat cerita ya kita melakukan perjalanan ke Solo. Kita di Solo di sana terus sewa L300 kalau nggak salah, baru sampai Sewu. Nah, kenapa kita milih Cemoro Sewu? Dulu gini, tahun 2013 itu pendakian di Gunung Lau itu base campnya cuma 2, Cemoro Kandang dan Sewu. Tetap belum buka. Alhamdulillah, base campnya buka. Base camp buka, kita bisa registrasi. Kita makan siang dulu, makan pagi dulu. Nah, kalau nggak salah berangkat sekitar jam 9 atau jam 10. Sekitar jam 10, jam 9, jam 10 pagi setelah makan. Kita repack, dapat izin juga, udah dapat simaksi gitu kan, udah dapat registrasi. Kita mulai naik pendakian. Naiklah ceritanya nih gue kan, Bang Indra, naik gue ke pos 1. Dari base camp sampai pos 1 tuh kita kalau nggak, ini sih seingat gue ya, gue tuh ngelewatin sekitar 2 pos bayangan. Ya ada bentuk pos, cuman itu bukan pos 1 ternyata. Karena gue sama Mita orang yang belum pernah naik Lau gitu ya. Gue naik dong ya kan, gue naik. Terus nyampe di pos 1 gitu kan. Gue pikir itu pos 1, ternyata itu pos bayangan. Nyampe lah kita di pos 2 bayangan. Ya udah yuk gitu nih. Kita ke pos 3, istilahnya di pos 3 aja, ntar kita di situ ngopi-ngopi cuma sejam lebih doang paling. 1 jam lagi nyampe pos 1 gitu kan. Udah gue jalan nih berdua sama Miftah. Nyampe lah ceritanya, ada kok fotonya. Kalau misalnya mau masih ada buku foto-fotonya. Kalau misalnya mau ditayangkan gitu kalau pos 1-nya. Nyampe lah gue di pos 1, nyampe lah gue di pos, tulisannya selamat datang di pos 1 ya kan. Ya udah kita ada istirahat lama di situ. Terus ayolah jangan lama-lama gitu kan ya. Intinya gue harus memotivasi kan. Ya udahlah ya, dia sambil bermalas-malasan akhirnya Miftah ya udah jalan ya kan. Jalan nih berdua, si Christine sama Arya belum nyampe, masih di belakang. Yang di depan gue Tia sama Ari gitu. Tapi dia udah menuju pos 2. Nah, kalau ya mungkin Bang Indra tahu lah ya, pos 1 ke pos 2 itu kan treknya turun naik lah ya, tangga batu. Kalau di Sewu tuh terkenal dengan tangga batu. Jadi tangga batu lu ngelewatin ya ngedaki tebingan gitu kan, tapi batu gitu kan. Nah, sampai itu lama, cukup lama gue nyampe ke pos 2 dari pos 1. Udah nge-backup si Miftah. Nyampe di pos 2, gue nggak lama istirahat. Jadi gini, dari pos 1 ke pos 2 tuh gue sempat say hello sama Tia tuh teriak-teriakan. Jadi Tia tuh di tebingan sebelah, gue di tebingan ini karena gue baru naik dan dia udah mau nyampe pos 2 gitu. Ya udah duluan Ti gitu kan ya. Ntar kita istirahat di pos 3 gitu kan. Intinya kita istirahat tuh di insya Allah di pos 3 gitu kan. Pos 1 dan pos 2 tuh cerah Bang Indra. Matahari tuh masih berasa panas, masih ya cuman hawa dingin ya karena gunung kan. Apalagi di laut tuh kan ya dinginnya kan terkenal banget dingin gitu ya. Nah nyampe pos 2 tuh masih cerah dan lu nggak akan nyangka yang namanya di pos di atas tuh badai gitu. Jalan dong gue cuma dulu bahasanya sebatangan ya, sebatangan 2 batang lah. Sebatangan 2 batang, ya 2 batang lah kalau nggak salah di pos 2 gue jalan. Lanjutin nih ke pos 3 karena gue ngemotivasi Miftah tuh kita istirahat lama nanti di pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 nggak lama.
kurang lebih 1 jam sampai 2 jam lah. Nggak lama itu. Cuma memang treknya terjal. Lebih terjal lagi kan. Ke pos 3. Nyampe di pos 3, gue tuh udah ditunggu 1 jam sama si Tia ini. Tia sama Ari. Jadi ya 30 menit sampai 1 jam lah ya. Iya. Sampai lah gue gue nunggu lah berempat gue di pos 3. Posnya pos 3 tuh di Sewu, gue ngerasa pos yang nggak nyaman buat gue. Kenapa tuh, Mas? Batas angin kalau orang bilang di sana ya. Jadi mulai banyak kabut-kabut tipis dan posnya jorok, udah rusak. Foto posnya nanti gue fotoin pada saat gue pendakian tersebut itu. Wah jorok lah. Gue nggak tahu sekarang mungkin udah dibenerin shelternya ya. Dulu tuh shelternya jorok lah. Gue nggak suka lah. Intinya, dan gue ngerasa kayak gimana ya? Lu dari pos 2 tuh kan masih panas gitu ya. Lu pos 3 udah mulai, jadi antara perpaduan dingin sama panas kan nggak enak banget di tubuh gitu. Itu kan logikanya gue ya. Di pos 3 ini gue nggak nyaman karena posisinya gue habis ketemu panas ke dingin gitu kan. Lu kalau naik, gue pas nengok ke atas ke pos 4, ya maksudnya jalur ke trek pos 4, itu udah putih. Kabut. Nggak kelihatan pemandangan, kabut. Kabut tebel banget, setebel-tebelnya kabut yang pernah gue lihat gitu. Kalau di Surya Kencana gue masih bisa ngeliat kabut, tapi gue masih bisa ngeliat sampah dia. Kalau misalnya di sana yang kemarin gue alamin, tahun 2013 itu, Lawu itu termasuk gunung terbersih gue. Kenapa gunung terbersih? Karena jarak pandang gue nggak lebih dari 1 meter. Mungkin kurang. Gila, jadi sampah tuh pekat banget dan sampah tuh hampir nggak kelihatan. Jadi gue tuh jalan memang sama anak-anak harus bergandengan, nggak boleh jauh banget. Paling jaraknya 1 langkah doang, gitu. Jadi biar satu sama lain bisa lihat, gitu. Itu yang gue alamin kayak gitu. Di pos 3 tuh anginnya kenceng, udah mulai kenceng kan. Tapi kan kita harus nunggu temen, ya kan. Akhirnya gue nunggu, nyampe lah si Aryo sama Christine selang sejam gue setelah nyampe. Total berarti Tia udah nunggu 2 jam. Nggak mungkin jalan dong. Tia, gitu. Christine sama Aryo baru nyampe. Nggak mungkin dong langsung jalan semuanya. Mau nggak mau kita ngeres lagi, baru buka bikin kopi gitu-gitu ya. Buka nesting gitu ya, terus masak Indomie gitu ya. Itu sekitar 1 jam lagi. Jadi total Tia ngeres 3 jam. Total gue ngeres 2 jam. Ya total akhirnya 1 jam lebih lah gitu. Jadi setelah itu kan kita harus menyesuaikan suhu tubuh lagi dong. Nah itu biasanya tuh mulai rada males naik gitu, mageran gitu kan. Tapi mau nggak mau kan. Nah setelah kita udah selesai nih ya istirahat, Tia kan ngeliat ke atas, Bang, nangis Tia nangis di situ. Mulai drama lah ya di sini ya. Nangis ya mungkin dia nangis ngerasa bersalah kali ya. Sudah ngajak teman-temannya ke sini tapi cuacanya nggak mendukung gitu ya. Mungkin ya. Terus Bang gimana Bang, mau dilanjutin mau turun aja? Ya terserah Tia gitu kan ya. Kalau mau diterusin kita hayu, kalau mau turun mumpung masih pos 3 hayu gitu kan ya. Yang penting kita bareng-bareng, nggak ada yang pisah gitu kan ya. Kita bareng-bareng gitu. Terusin aja coba ya Bang ya. Ya udah nggak apa, ayo kita coba ke atas. Naiklah kita ke pos 3. Itu Bang Indra. Aduh bener dah. Gue tuh ngerasa AC dingin di kamarnya 16 derajat buat gue udah ini lebih dari itu gitu kan yang waduh kaku banget, sekaku-kakunya nggak enak lah. Dan kan lu diserang angin. Dem gitu kan. Kabut, angin, dem. Sampai pos 4. Wah, itu gue berasa udah di dalam awan. Dari pos 4 kan itu udah mulai datar ke Sindang Derajat. Sindang Derajat itu kalau nggak salah pos 5 ya. Ke Sindang Derajat. Cuma kan lu harus ngelewatin Pelawangan. Di mana Pelawangan itu kanan kiri jurang, kanan kiri parit yang dalam banget gitu. Dan lu lagi diterjang badai. Jadi posisinya adalah
Wah di situ campur aduk tuh. Di situ campur aduk. Dan gue ngeliat pendaki Kebumen, beberapa pendaki Kebumen dia berlindung di bawah Cantigi. Jadi gini, treknya ini panjang nih, mohon maaf, gue ngebayangin ini ya, jalur pelawangannya sini jurang. Nah, ini pos 5 di sini nih, ini pos 4 ya. Nah, lu harus ngelewatin, ini Cantigi cuma di sini dikit. Nah, sini pendaki Kebumen pada berteduh di sini. Nah, lu harus ngelewatin ini. Nah, lu bayangin kalau misalnya angin dari sini ngehempas lu ke jurang. Gitu kan. Wah, itu tuh dan lu nggak ngeliat jarak pandang dong, karena nggak kelihatan kan. Batas ini lu nggak ngeliat. Ya, lu cuma ngeliat hampir jaraknya pendek-pendek gitu. Oh, itu lu kayak wah. Dan akhirnya kan gue harus ganti pola manajemen gue. Maksudnya gitu, gue harus mengorganisir ulang gitu kan. Duh, cara gimana gitu. Bisa lah. Bang, si Tia tuh udah nangis kedua kali nih. Awal Tia nangis itu pos 3. Di pos 4 pas mau ngelewatin Pelawangan, Tia nangis lagi. Makin jadi nangisnya dia kan. Bang, gimana bang itu di depan kayak gitu kan ya. Jurang kanan kirinya gitu. Waduh. Karena gue berusaha untuk apa ya, menenangkan diri gue. Kalau gue panik, yang lain juga ikut panik dong gitu kan. Karena kan posisinya gue yang dituakan gitu. Yang keputusannya ada di gue gitu. Aduh. Coba pelan-pelan itu gitu. Bismillah gitu. Lu sama gue di depan. Si Miftah sama Ari di tengah. Tuker tuh. Ari sama Christine tetap di belakang. Kita jalan pelan-pelan. Tapi ingat, kalau dalam keadaan seperti ini, jalannya ngebungkuk gitu. Maksudnya, lu ngeberatin tumpuan di dengkul sama di kaki. Jangan tegak gitu. Kan kita bawa keril kan. Kalau ke bawah angin, kalau kita tegak, habis lah gitu ya. Nah, habis. Udah guling-gulingan kita ke parit mungkin hilang gitu ya. Nah, dalam perjalanan Pelawangan itu kan gue sama Tia ini gue, gandeng gue. Gue tuh yang, astagfirullahaladzim, waduh. Berarti sempet terhempas gitu? Terhempas. Itu posisi gue udah nguatin ke dengkul sama ini ya, kaki ya, tumpuan gue ya. Jadi gue udah begini banget ya. Itu masih begini, Bang Indra. Itu luar biasa banget yang. Dan lu nggak ngelihat apa ya namanya, jarak pandang lu tuh nggak ada. Lalu pelan-pelan. Akhirnya kita sampailah di sini, ada tebingan kan. Sampailah di sini, istirahat dulu. Oh, itu kayak lu nahan napas 1 menit terus tiba gitu loh. Lega banget gitu loh. Lega banget, rasanya itu lega banget. Udah ngelewatin nih yang serem banget gitu. Ini serem banget. Ini justru gua tipikal orang yang gini ya, berusaha untuk berpikir pakai logika dulu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini justru alam negor kita tuh lebih nyata ketimbang kejadian-kejadian horor menurut gue loh ya. Justru ini alam yang langsung bikin horor gue tuh di situ, bukan di makhluk Allah yang lain gitu ya. Justru kalau alam marah nih bingung gue gitu kan ya, nggak bisa diapa-apain gitu ya kan. Susah gitu kan. Itu yang benar-benar lu nyata gitu. Nah, dari situ sampailah gue di istirahat dulu dong. Nggak lama pendaki Kebumen ngikutin cara kita. Sampailah pendaki Kebumen juga di tebingan itu. Cuman kita bilang, dia mau istirahat dulu, rada lama di tebingan itu. Nah, kita duluan ya bang ke Sindang Derajat gitu. Iya bang, udah. Nyampelah Sindang Derajat, gue pikir itu Boiem. Gue pikir loh, ya kan, Sindang Derajat itu. Gue bilang ke Tia gini, alhamdulillah Tia udah nyampe gitu nih. Itu setengah 7 malam. Dari gue mulai pendakian berarti jam 9, jam 10 ya. Sampai setengah 7 malam, gue di Sindang Derajat. Keadaan sudah mulai menggelap. Dengan kabut, tetap pandangan gak ada. Sampai Sindang Derajat, di Sindang Derajat itu gue pikir di situ camp. Di Sindang Derajat kan cukup enak Bang Indra ya untuk camp ya. Menurut gue lo ya. Gue pikir di situ ya kan. Ternyata dia bilang, "Bang, kita bukan di sini nge-campnya." Oh, di mana Ti gitu kan ya? Di Boiem katanya gitu kan ya. Boiem di mana? Di Hargo Dalem. Kurang lebih jaraknya 15 menit kata Tia gitu. Itu setengah 7 malam loh. Dan gue kan, aduh, anak-anak masih kuat nggak ya gitu kan ya. Ya udahlah, 15 menit kan, pelan-pelan aja ya Ti gitu kan ya. Iya bang gitu kan ya. Ya udah, jadi gue jalan nih
Si Ari sama Miftah di depan, gua sama Tia di tengah. Aryo sama Christine masih di belakang. Jalan nih tapi nggak tetap barengan gitu. Sampai akhirnya kan mulai rada terpisah juga dong, karena kan ya itulah balik lagi ke karakter naik kan, karakter jalan kan. Si Ari sama Miftah duluan. Si Aryo, nah tinggal gue sama Tia dong. Si Miftah sama Ari kan udah duluan. Tinggal gue sama Tia, di belakang Christine sama Aryo yang keselip satu tikungan. Kurang lebih, jadi nggak terlalu jauh, tapi udah nggak kelihatan anaknya gitu kan. Karena kan banyak kabut juga ya. Di situ gue dengar suara Christine teriak berkali-kali, nyebut nama gue. Gitu kan ya. Histeris, ketakutan. Gitu kan ya. Kesel dong gue. Kenapa gue kesel? Ini maghrib, nih anak ngapain sih teriak-teriak gitu dalam hati gue gitu kan. Si Tia kan mulai panik sindrom juga kan. Misalnya dia udah panik sindrom gitu kan ya. Dia mulai kumat juga kan. Bang gimana bang ini? Boyem di mana Ti? Itu dikit lagi bang. Berapa tikungan lagi kata dia gitu kan. Ya gini Ti, lu susul Tia sama Ari. Ari kan buat tenda, suruh gelar tenda dulu di situ gitu kan ya. Gue nyusul si Christine sama Aryo. Gue susul balik Christine sama Aryo. Nggak jauh dari gue gitu kan ya. Si Tia langsung ngejar Ari kan buat bangun tenda di Argo Dalam. Nah, gue nyusul Christine balik arah. Gue nemuin Christine, kenapa sih Chris gitu kan ya? Aryo ham gitu kan ya. Lu tau Aryo pucet, hiporingan dia. Dia mulai hiporingan, dia mulai ngedrop, dia mulai udah nggak connect lah, diajak ngomong udah kurang udah capek banget mungkin, udah lelah banget, pucet terus Aryo am gitu kan ya. Waduh. Ya udah kata Tia dikit lagi, gue bilang gitu kan ya. Jadi gue jalan kan, jadi loh dari Sindang Derajat ke Hargo Dalam itu jalurnya kanan jurang, kiri tebingan. Jadi lu kayak ngelipir gitu. Nah paling cuman buat berdua orang jalur setapaknya. Nah gue jalan berdua begini nih, depan Aryo, gue sama Christine sebelah gue. Jadi sebelahnya Christine tuh tebingan, sebelahnya gue jurang. Tapi Christine nggak pernah yang namanya pandangannya ke depan, selalu ke kaki gue. Jadi dia ngerat kenceng banget, sekenceng-kencengnya dia ngerat gue tuh. Gue udah tahu Christine punya indra keenam, gue udah tahu gitu. Cuman gue juga udah nyampein ke dia, kalau lu ngeliat apa-apa jangan diceritain di atas, nanti ceritain kita di bawah gitu kan ya. Etikanya gitu kan. Ya udah pada tau lah. Nah, kenceng banget, sekenceng-kencengnya dia tuh megang tangan gue, Bang Indra. Nah, pandangan dia tuh cuman ke kaki gue gitu. Jadi gue kayak nuntun orang buta, tau gak lu? Iya, kayak nuntun orang buta, cuman dia meluk ini gue, meluk tangan kanan gue gitu kan. Si Aryo udah nggak jelas lah, maksudnya jalan depan gue. Intinya nih anak masih dalam pantauan gue nih, jangan sampai jatuh sempoyongan gitu kan ya. Jalannya udah nggak beraturan dia. Wah, udah nyampe lah ceritanya kita di Hargo Dalam. Singkat cerita, kenapa si Christine, gue lengkap cerita sedikit ya. Kenapa si Christine ketakutan banget sampai meluk, di sebelah kanan gue itu ada pendaki. Kita jalan bertiga ternyata. Kita kata Christine jalan bertiga. Jadi si Christine itu cuma ngeliat setengah badan ke bawah. Gue bilang lah, dia nggak ada jalan. Chris terbang gitu, dia nggak napak gitu. Penampilan pendaki, celana panjang, pakai sepatu. Cuma kan kelihatan bokeril, kan kelihatan ini ya, beltnya ya di ini bokeril. Cuman dia nggak berani si Christine. Jadi kalau istilahnya di sebelah kanan gue nih dia nih. Jadi kita jalan bertiga. Cuman yang dia nggak nampak karena nggak ada jalurnya kan, nggak nampak gitu. Dan itu sepanjang dari ya pertengahan antar Sindang Derajat sampai Hargo Dalam. Gitu, itu pertama kali mistisnya di situ dilihatnya. Sampai Boyem tutup. Ternyata memang itu Boyem di bulan-bulan itu katanya turun gitu ya. Berarti nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Nggak rame dong. Nggak ada orang sama sekali, dan ya lu pernah ke situ lah Bang Indra ya. Ya gimana suasananya kalau sepi itu kan mistis banget, berasa banget mistisnya, nggak ada orang sama sekali. Cuma ada pendaki Kebumen dan gue.
dan pendakian gue Pendakian Kebumen pun belum nyampe, masih jauh gitu karena kan ketinggalan kan. Mereka bukan ketinggalan sih, mereka ngeres di tebingan itu terakhir Pelawangan. Nah, nyampe di Argo Dalam, tenda nggak dibangun gitu nih. Terus gue, aduh, kenapa gue ngomong ke Miftah kan, kenapa tak gitu nih? Aryo hipo ham gitu, waduh 2 orang kena gitu kan. Hipo ringan ya, hipo kan ada 3 jenis ya. Nah, Gejala lah ya. Gejala. Udah nggak konsen, diajak ngobrol udah nggak bisa gitu kan ya, udah gini-gini aja dia. Udah gitu ya. Waduh. Tinggal gua dong cowok sendiri. Dia udah panic syndrome, udah nangis-nangis mulu gitu, udah pikiran dia tuh udah inilah. Udah nggak jelas lah gitu. Wah, udah ngedrop lah. Jadi yang ngedrop dia, Aryo. Sisa gue, Miftah, Christine, ini kan yang 2 cewek, 1 pendaki baru lagi, bukan pendaki baru, baru naik gunung pertama kali gitu. Cewek, nggak bisa gue andelin dong, nggak bisa gue andelin banyak maksudnya. Miftah, sama dong cewek, masa nggak bisa gue andelin banyak dong. Dan gue tuh ngerasa pada saat itu, ya Allah, gue dong ini yang masih sehat gitu kan ya. Dan sampai gue ngedrop gitu. Dan itu putih semua, nggak kelihatan. Lu masih kayak di dalam studio lah. Putih semua, dan anginnya tuh lu kayak diserang gitu. Jadi kalau posisi ini warung Boyem, gue di samping sini bangun tendanya nih ya kan. Nah, anginnya tuh dari sini. Gitu kan, kalau Argo Dumila di atas sini. Nah, naik ke atas gitu kan. Nah, anginnya dari sini. Jadi lu dihantam terus sama angin gitu. Nggak ada habis-habisnya. Kan udah pakai jas hujan dong dari pos 4 yang kita mulai ngerasa banyak kabut itu, kita udah pakai jas hujan kan. Nah, di Argo Dalam kita bangun tenda, nggak ada yang bangun dong. Kasih Ari ngedrop. Waduh, gue bilang kan ya, aduh gimana nih. Chris bantuin gue gitu kan ya. Minimal lu pegang-pegang deh, ketika gue bangun tenda lu pegangin gitu kan ya, jangan sampai roboh ini nih. Ya gitu kan ya. Mif, lu masak air deh buat anak-anak, gue bilang gitu. Terutama buat Tia nih sama Ari yang udah mulai hipo, sama Aryo kan yang udah mulai kedinginan gitu. Bangun dong, gue sebutlah bahwa tenda kuning dan tenda oranye nih gitu ya. Tenda kuning duluan gue bangun. Gue tenda kuning bangun seadanya ya. Gue bangun tenda oranye sendirian, cuma Christine memegang-megang aja gitu. Maksudnya bantuin gue yang megang. Bangun tenda oranye udah jadi gue berada-berada tenda gitu kan, berada depan. Si Aryo sama Ari gue suruh masuk gitu. Gue harus ngencengin tenda dong, ya kan, gue harus ngencengin tenda. Nggak lama, si Miftah masih masak air, si Christine masih bantuin gue buat ngencengin tenda gitu. Flash sheet ya, ngikat ke cantiging gitu kemana gitu. Ada jeritan dari tenda kuning. Tenda kuning kan cuma Tia doang, kenceng banget. Jeritannya kayak teriak-teriak, ya nangis, keringis. Oke. Nangis meringis, ngejerit gitu. Kan gue langsung shock dong, maksudnya, astagfirullah, apaan sih gitu kan ya. Cuman kan gue gini ya, gue nggak mau masuk dong, ya kan Tia, gue, Mif, tolong deh diliatin gitu kan ya. Si Tia kenapa gitu kan ya. Miftah masuk ke dalam gitu kan ya. Chris, lu masuk juga deh gitu kan ya. Tenangin Tia gitu. Jadi Tia tuh kayak, gue nggak tahu lah ya posisinya dia tuh katanya tidur, ya kan, dimimpiin itu, ini cerita udah di bawah ya, dimimpiin dari Cemoro Kandang itu banyak makhluk halus terbang ratusan ke dalam tenda, masuk ke tenda dia tidur, dan dia posisinya dia sendiri juga di dalam tenda. Posisinya dengan posisi yang sama, dan itu sekitar jam 6:30 lah, jam 7 malam. Di dalam tenda itu masuk semua tuh, bentuk kuntilanak, bentuk pocong, bentuk macam-macam, itu masuk ratusan makhluk dari Cemoro Kandang. Jadi kalau dari Boyem itu, Cemoro Kandang itu sebelah kirinya Boyem jalurnya. Kalau kita muncul dari sebelah kanannya Boyem, gitu kan. Nah, di situ kita bangun tenda, masuk tuh ratusan, kata Tia ya, dia bilang ratusan makhluk halus deh. Dan itu nyerang ke dia semua, masuk ke dalam tenda. Jadi dia tuh kayak
wah, ngejerit, ngeringis, nggak mau gitu-gitu. Dan itu lumayan lama durasinya. Orang shock kan gue, ini anak kenapa gitu nih. Mif, tolong masuk deh gitu. Chris, itu bantuin Tia, itu tenangin gitu nih. Oh, nangis, ngeringis dalam tenda kan. Nah, si Aryo sama ini, gue tinggal sendiri dong. Iya. Ya kan, udah gelap banget. Udah angin kenceng. Cuman kan gue masih punya PR buat ngenceng-ngencengin dong. Ya kan, Bang Indra ngenceng-ngencengin flysheet, tali gitu kan ya. Biar nggak roboh di terjang angin. Lu pernah nonton film Kuntilanak 1 yang Julie Estelle nggak? Belum pernah. Belum pernah ya? Di situ kan ada kalimat yang sampai sekarang gue inget. Oke. Kalau suara dia dekat, tandanya dia kalau suara dia jauh, tandanya dia dekat. Oh iya. Ya kan? Gue denger suara tuh. Sendirian tuh gue di luar tuh. Gelap, nggak ada orang Bang Indra. Cuma kan gue bukan tipikal orang yang langsung itu suara apaan tuh, setan kali. Nggak gitu gue. Gue kan tipikal orang yang bukan. Gue harus lawan itu gitu. Lawannya gini loh, di pikiran gue itu gue harus ngelawan. Bukan suara setan gitu. Itu bukan suara kuntilanak gitu. Itu suara angin kena pohon, kena daun gitu loh. Suaranya itu kayak suara yang gue inget ya. Suara apa ya? Meringis gitu. Cuman tuh kayak kecil gitu. Kayak berasa banget di kuping gitu. Ya kan gue ingetnya itu. Kok konteks gue langsung inget kayak omongan film si kuntilanak itu gitu nih. Wah, suara kecil. Waduh, deket banget dong dia gitu. Dalam hati gue tuh gitu. Biasanya gue nggak kayak gitu. Gue di Pangerong aja ngerasa dibuntutin makhluk halus aja. Gue nanggepnya bukan lah, itu bayangan gitu kan. Itu pantulan headlamp. Kena daun atau kena air gitu. Gue selalu berpikir gitu. Ini nggak bisa gue di laut berpikir kayak gitu. Gue langsung, udah bukan Am. Itu dalam hati gue tuh, itu cuman angin yang kena daun. Kok dia makin deket gitu. Gue berasa. Gue sempet nengok gitu ke kanan kiri gitu nih. Kok nggak ada orang? Mistis banget, gelap banget. Angin. Lu tau gak kayak kuntilanak nemplok gitu? Iya. Iya itu berasa banget di sini, berat banget badan gue. Aduh, gue bilang apaan ini ya? Kok gue berasa banget itu kuntilanak? Dalam hati gue gitu. Bukan, otak gue gitu. Jadi antara otak sama ya hati gue tuh kayak bertolak belakang gitu deh. Kayak bukan itu. Logika gue tuh bilang bukan itu. Nah dari situ, gue bilang udah gak beres. Gue tuh kalau udah gak beres, gue pernah kejadian juga di kantor. Kalau gue punya cerita mistis, tapi yang benar-benar seumur hidup gue cerita mistis yang paling parah itu adalah di kantor. Jadi bukan ke pendakian gunung. Nah itu gue udah gak beres. Gue tinggalin flysheetnya. Kalau nggak salah tinggal 2 flysheet apa 1 flysheet yang belum gue ikat. Gue tinggalin, gue masuk. Dan gue nggak mau cerita dong ke Aryo. Dia masih ngedrop ya kan di dalam tenda oren. Nggak lama si Miftah teriak gitu kan, Ham, tidur bareng-bareng aja kayak gitu kan. Mereka ketakutan juga mungkin karena Tia histeris itu, ya kan. Si Tia histeris itu ya kayak orang kesurupan ya kan, ya histerisnya gitu, gimana ya. Tapi nggak kesurupan, nggak gitu, ngedrop gitu. Dia kayak panic syndrome. Dia tau lah panic syndrome itu kan kalau wanita udah berlebihan ya terlalu inilah gitu kan. Ya udah akhirnya kan kita tidur dong bareng berenam di satu tenda kuning ceritanya Bang Indra. Tidurlah di tenda kuning. Nah, udah tidur di tenda kuning, yang bareng-bareng mereka dipindahin ke tenda oren, ya kan. Tidurlah. Gue masih pakai ini jas hujan gue. Gue udah males banget mau ganti, itu udah males banget. Handphone tuh dulu masih zaman BlackBerry. BlackBerry Onyx gue dulu, ya kan. Gue taruh di saku kantong jas hujan. Tidur dong gue. Tengah malam lah ya. Gue nggak ngeliat jam juga gitu ya. Tengah malam. Intinya gue kebangun. Dan kan gue kalau tidur tuh selalu ngadep ke kiri ya. Harusnya ke kanan sih. Cuma kan posisinya mepet-mepet gitu kan. Gue tidur gini, kok tangan gue keceplak. Apaan gitu kan ya. Ini gue sadar, bukan mimpi. Gue melek kok gitu. Gue sadar kayak di dunia nyata ini. Ini apa gitu kan. Keceplak gitu kan ya.
kok ada air gitu nih. Gue bangun dikit dong. Dan itu pengalaman gue. Gue tidur di dalam air. Hujan. Tenda gue rembes. Oke. Ternyata gue bangun tenda dari aliran air. Di atas aliran air. Jadi itu pertama kali seumur hidup gue tidur di atas air, di dalam air. Bodo amat lah, udah tidur. Gue ngeliat anak-anak, kagak ada yang bangun pisan, astagfirullah gitu kan ya. Mereka nggak risih gitu ya, tidur dengan keadaan lembab, bukan lembab, malah itu udah basah gitu kan. Pagi lah ceritanya kan. Pagi jam 5 Tia bangunin gua, Bang Ilham kita muncak nggak gitu kan ya. Ntar ya Tia, nunggu ada sedikit cahaya, terus udah mulai rada kabutnya udah mulai tenang gitu ya. Terus kita makan dulu baru muncak gitu kan. Ya udah, tapi muncak ya Bang. Ya udah muncak, kurang dikit lagi kan kata Tia dikit lagi. Harga Domila dari Harga Dalam ke Harga Domila. Oke, gitu kan ya. Nanti gitu. Udah gue tidur lagi dong. Gue tidur lagi jam 7. Kurang lebih gue jam 7. Gue bangun, mulai udah rada seger lah. Gue bangun, gue ngeliat di luar cuman Christine doang sendiri. Christine sendiri. Chris gitu, ngapain lu? Itu Aryo ada di dalam tenda. Ada gitu kan ya? Emang kenapa? Hah? Mulai pucet tuh muka dia. Setelah di bawah nih, ini gue lengkap lagi ya. Gue penjelasan aja sekalian penjelasannya. Setelah di bawah, si Christine tuh kan jam 7 bangun, jam 7 kurang lah gitu ya. Dia bangun, dia ngelihat Aryo jalan ke Cemoro Kandang dari depan warung Boyem. Tanpa keril ya. Si Christine kan tipikal orang yang mau explore ya. Yuk mau kemana, gue ikut dong gitu kan ya. Itu udah kalau jam 6:30 jam 7 tuh udah mulai ada cahaya. Ya? Udah terang. Cuman kabut tetep tebel gitu. Yuk mau kemana, gue ikut dong. Nggak ditanggep. Jadi si Christine tuh ngeliat sampingnya doang gitu. Nah dia jalan. Diikutin dong sama Christine. Diikutin sampai jalur ke Cemoro Kandang, keselip sama tikungan. Hilang Aryo. Waduh. Si Aryo kemana? Christine bingung dong. Ya udah dia balik ke tenda kan. Sangkan Christine juga kan masih biasa aja gitu. Nyampe tenda, Aryo ada di dalam tenda. Masih tidur. Sebelah gue. Dan gue kan baru bangun. Gue baru bangun dan lo yakin itu Aryo? Ya lu lihat sendiri kan, gue sendiri gitu, dan gue abis ngikutin itu gitu. Gue pikir itu Aryo, ternyata Aryo di dalam tenda gitu. Oh ya udah, gitu. Ya udahlah, yang penting kita nggak, ya kan udah turun, ceritanya udah turun, udah di bawah, nggak kejadian apa-apalah gitu kan ya. Alhamdulillahnya gitu. Dan nih ceritanya, tuh pagi-pagi tuh jam 7 si Christine nemuin kembaran temen gue, yang nggak bawa keril tapi ya. Setelah itu kita makan. Kejadian Christine terakhir tuh kan yang pas mistisnya tuh kan. Mulai masak, kita masak, dan alhamdulillah masakan kita asin semua. Ikan asin, mie asin, sayur asin. Oh cuma nasi yang nggak asin. Nah setelah itu abis kan Tia ulang tahun, memang si Aryo tuh kan udah bawa Coca-Cola buat nyiram dia lah di atas gitu kan. Kalau ini si kalengan gitu kan, udah nyampe ke Harga Domila, itu alhamdulillah banget. Ekspektasi gue terhadap Golden Sunrise Lau itu langsung patah. Nggak ada pemandangan sama sekali, nggak ada serius. Lu sama ya ke studio foto, lu foto gitu ya, dengan latar kabut gitu. Udah gitu sama aja. Gitu, udah gitu. Ya biasalah ya, nyiramin Tia, lengket-lengket tuh kan badan pakai Coca-Cola gitu kan. Cabut balik ke bawah. Cerita turun nih. Di cerita turun ini gaya-gayaan lah ya gue ya. Tapi jangan dicontoh ya, sahabat Bekasi. Besok pagi ya. Sahabat besok pagi. Jadi contoh ya, gue lagi sosokan turun tidak bawa air mineral. Kosongan tuh ya. Kosongan ya, bawa barang-barang aja gitu. Turun lah ceritanya ya kan. Gue
gue kasih air di Aryo, sama gue kasih air di Ari. Nah, kita turun. Kalau lu ingat cerita gue tadi ya bang ya abang juga ngerasain lah ya. Dari pos 1 ke pos 2 kan gini ya, tracknya ya. Nah ini sebaliknya, kayak gitu juga tapi kayak sama kan, fluktuatif juga kan. Misalnya turun naik gitu. Nah dari pos 2 ke pos 1, gue tuh mulai, gue ngeliat pelang tulisan puncak. Arah aja sih, cuman gue pengen banget foto nih gitu kan, di tulisan puncak gitu kan. Gue keluarin dong BB gue yang di saku. Mati bang. Lobek. Kerendam air kan malah. Oh iya. bener. Udahlah gue bilang, udahlah gue nggak bisa foto kan. Udah gue simpan lagi lah itu BB. Itu korbannya tuh BB gue. Nah terus lapar gue kan. Waduh, gue lapar nih. Ini masih pertengahan jalan antara pos 2 ke pos 1 ya. Si Aryo sama Christine istirahat di pos 2. Nah, gue pribadi kan, gue lapar dong, lapar, aus, kering banget di sini dah, kering parah gitu kan ya. Gue ngeliat ada pendaki di depan gue lupa berapa orang ya. Intinya ada segeromol pendaki lagi istirahat, makan roti, ya kan, lapar banget lagi gitu kan ya. Di depan orang tuh enak banget orang makan roti gitu kan ya. Udah dibawa air lagi gitu kan ya. Aduh, haus banget lagi nih. Nah, nggak lama dicabut. Ninggalin tuh roti itu ninggalin nih, gue nggak tahu ya maksudnya apa ini jalan Allah gitu kan. Supaya gue makan gitu kan. Ya udah gue samperin dong di jalan gitu kan, di jalan tinggalin gitu kan ya. Apa dia kasihan ngeliat gue gitu kan ya, ngeliatin mulu gitu makanya tinggalin makanan. Gue makan dong roti gandum bang, yang coklat gitu, roti tawar. Gue makan dong bang. Tahu nggak yang salah apa ketika gue makan roti itu? Nggak ada air. Betul. Itu kan roti ya bang ya. Sifatnya adalah menyerap air. Iya. Ketika gue masukin ke mulut, air di dalam diri gue keserap dong. Wah tenggorokan gue makin gatel dong. Nggak, baru 1 gigit. Nggak beres gue bilang ya. Salah gue nih gitu kan. Dalam hati aja gitu. Aduh, wah konyol gue bilang. Udah gue remes-remes tuh. Roti yang ini gue tinggalin aja. Roti yang sisa yang lainnya gitu. Sampailah gue di pos 1 ceritanya. Di pos 1 gue lama nunggu Aryo sama Christine bang. Wah lama deh, serius gue dari sebatangannya udah kali banyak gitu kan. Turun lah, karena turun ada pendaki lain gitu kan ya. 1 orang apa 2 orang gitu pendaki. Terus gue tanya kan, karena si Christine etnis Cina kan gampang dikenalin. Dan dulu gini, 2013 itu Duter itu booming-boomingnya. Ya kan, orang tuh pendakian pasti covernya kan Duter biru gitu kan. Ya kan booming banget lah gitu kan. Kalau sekarang udah ada Asterik, bla 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 gitu kan. Nah, dari turun nih pendaki, bang ngeliat cowok sama cewek nggak? Yang satu, yang cewek Cina, tas Duter biru, gue bilang gitu kan. Pakai cover bagnya. Terus si cowok juga cover bag biru. Dia kulitnya hitam gitu kan, ya rada gelap lah ya, coklat-coklat gitu kan. Lihat bang, itu si ceweknya kayaknya ini deh bang, kakinya kena ankle-nya. Aduh, masa gue harus naik ke atas lagi gitu kan, masa gue harus ke pos 2 lagi gitu kan ya. Aduh, kayaknya gak bisa jalan deh bang itu si ceweknya gitu kan ya. Aduh, gue bingung kan ya. Ya udah makasih bang ya gitu kan ya. Tuh gue di situ dilema, Bang Indra. Gue harus ngepak mereka atau gue ninggalin mereka. Pilihannya kan itu ya. Udah di pos 1 gue turun. Cuman kan gue harus berpikir gue nggak bakal sanggup kalau gue naik lagi. Yang ada gue yang dievak nanti. Jadi masalah, ngebebanin. Akhirnya gue memutuskan untuk turun. Ngelapor ke base camp untuk minta pertolongan. Buat evak teman gue. Jadi ya itu kan cuma cara yang paling benar menurut gue, ketimbang harus gue nolongin. Gue nolongin, gue yang bisa ngedrop gitu, karena gue udah nggak sanggup, gue udah haus banget gitu kan ya. Nah dari situ, nyampe lah gue, turun lah gue, buru-buru turun. Nyampe gue di pos 2 Bayangan, pos 2 apa pos 1 Bayangan gitu. Pos 1 Bayangan. Ketemu teman-teman dari backpacker Solo, temennya Tia. Nah dia Bang Ilham ya gitu nih. Iya gitu nih.
teman-temannya kemana, masih ada tuh 2 orang di atas, tolong dievac dong gitu. Jadi akhirnya yang ngevac adalah teman-teman dari Backpacker Solo. Nah, Tia kan sama Miftah udah nyampe duluan di bawah, mereka udah dievac duluan sama teman-teman dari Backpacker Solo. Maksudnya udah ya disinggah lah ya, udah ditanganin lah ya, maksudnya ya dikasih minum apa makan gitu kan. Kira kita udah sampai bawah sore jam 5 apa? Jam 5 sore apa setengah 6 gitu, gue lupa nih. Dan itu tandanya adalah kita harus extend di Solo. Keretanya udah telat. Oke. Telat lagi sehari ya Mas ya? Telat sehari. Akhirnya kan kita nambah sehari dong di Solo ya. Tapi alhamdulillah ada teman-teman Backpacker Solo. Jadi kita apa namanya? Ditampung di Backpacker Solo. Di rumah mereka lah gitu. Jadi kita telat, keretanya telat. Ya mungkin Christine ngerasa nggak enak gitu ya. Ngebayarin semua tiket kereta kita pulang besoknya. Gua kan tipikal orang yang nggak mau menghalangi orang untuk bersedekah ya. Udah biarin aja, nggak orang dibayar. Ya gitu ya, maksudnya ya alhamdulillahnya tiket pulangnya di backup sama Christine semua karena dia ngerasa nggak enak karena kita telat kereta gitu menurut dia, padahal enggak gitu. Maksudnya ya memang momennya ya memang tangga batu kan ini ya, kalau orang yang nggak biasa di tangga batu kan nggak tahu teknik mungkin ya. Jadi akhirnya ankle kena, dengkul kena gitu loh. Kayak kita naik ke apa namanya dari via Cibodas aja kan, itu kan luar biasa kalau turun ya. Ya kan batu mulu. Sakit banget. Iya, lebih enak naik gitu. Kalau naik masih nggak terlalu berasa lah ya. Kalau dengkul sama ankle turun kan, aduh gitu. Ya jadi maksudnya apalagi Christine yang baru pertama kali naik gitu, kita nggak bisa nyalain lah gitu. Cuman ya dia pengen bersedekah gitu ya, udah nggak apa-apa gitu kan. Dan akhirnya kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan yang baik-baik aja tuh Mas. Baik-baik semua ya, mungkin dengan ya cedera ankle gitu ya mereka ya nyampe Jakarta, Bekasi kan kita misah-misah ya rumahnya. Ada yang di Jakarta, ada yang Bekasi, ada yang di Depok gitu. Ya, alhamdulillah selamat semua. Pada saat di bawah ada cerita dari Miftah. Miftah ini kan termasuk kloter 1 pas turun ya. Bareng Ari, bareng si Tia gitu. Pada saat turun dari pos 1 ke base camp, itu kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada bangunan apa-apa gitu kan ya, nggak ada. Dari Miftah itu ngelihat bangunan-bangunan tua, pendopo gitu, dari pos 1 sampai base camp. Pos 1 sampai base camp atau pos 2 sampai base camp, gue lupa deh. Intinya gitu. Gue juga pernah gitu. Gue sempet, kalau di ekor mata gue tuh ngeliat kayak, ini kayak pendopo, cuma pas gue pantengin itu batu. Gitu. Tapi kalau Miftah, itu ngeliat dipantengin rumah beneran. Cuman memang tidak ada akses ke sana. Iya. Jadi dia nyari akses tuh lewat mana orang itu gitu, nggak tahu kemana. Dan itu banyak tuh Mas? Itu banyak. Dan itu bisa terpisah ya. Maksudnya nggak berkerumun rumahnya. Dan dia nemuin itu sekitar 6 kali katanya. 5-6 kali. Dari yang bangunan jelek, ada juga yang lumayan bagus gitu. Tapi nggak ada akses ke sana dan nggak ada aktivitas warga. Tok cuman kayak pendopo aja. Iya. Tok cuma pendopo doang. Dan yang jadi masalah adalah kita berlima nggak ada yang lihat. Gitu. Harusnya kan sama dong, jalurnya sama. Ari pun yang di belakang Miftah nggak lihat sama sekali. Gitu, yang mepet Miftah terus ya, turunnya ya. Nggak ngeliat sama sekali, gitu. Oke deh, Mas Ilham. Baik. Terima kasih banget nih lu udah mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Laut tahun 2013 ya Mas. Mantap. Ya. Nah, kita ulas nanti mungkin di perjalanan pendakian lu di sesi tanya jawab. Nah Mas Ilham, di pendakian Gunung Laut tahun 2013 ini salah satu pendakian first time lu ya Mas ya? First time-nya Christine. Oh, Christine. Oke. Kalau gue baru pertama kali ke lautnya. Oke. Dan itu lu naik bersama 6 orang dan itu pasang-pasangan Mas ya? Memang udah direncanakan seperti itu? Iya, mau nggak mau. Karena ya kita harus ke manajemen ya. Ke manajemen pendakian itu seperti apa gitu. Jadi salah satunya
agar tidak membebankan orang lain, ya kita harus mempasangkan karakter pendakiannya yang semirip mungkin, gitu kan. Nah, Mas Ilham ini kan di pendakian lo ini kan sempat tadi lo menjelaskan sebelum kita take video, Mas ya. Udah lo tulis di salah satu blog lo juga ya. Ini. Siap. Nah, di sini mungkin teman-teman yang pernah sama blog lo boleh di-share atau mungkin di-keep aja atau gimana, Mas? Boleh, kalau mau buka di gue sebut aja ya. Boleh. ilhamsutiawan.blogspot.com, ya itu blog pribadi aja sih. Ceritanya cuma dikit, tapi di situ ada cerita yang istimewa, cerita gue jadian sama istri gue. Nah, istri lo yang tadi lo ceritakan di pendakian lo itu, Mbak Miftah ini ya. Gokil. Dan itu di Ranukumbolo loh. Ya gitu. Nah, setelah naik laut ini, lu masih aktif nggak sih, Mas, sampai sekarang ini naik mendaki gunung? Gitu? Terakhir gue naik gunung 2014, Bang Indra, sebelum memutuskan untuk gantung karir karena harus menikah. Kenapa gue menikah memutuskan gue gantung karir? Karena gue banyak hal-hal yang harus gue selesaikan. Kayak kuliah gue, terus kan gue juga harus merit, terus belum harus program anak, jadi kan nggak mungkin juga harus ketika program anak gue harus naik gunung terus gitu kan. Mungkin puncaknya berbeda ya lah, Mas ya. Betul. Kalau sebelum nikah kita puncak gunung, setelah menikah kita puncak yang lain ya. Iya, nikmatin aja lah ya, puncaknya nikmatan. Nah, ini Mas Ilham, kita bahas tentang sisi mistisnya saat pendakian lu di Gunung Lawu. Oke. Nah, di sini kan lu sempat mengalami cuaca yang nggak bersahabat ya, Mas ya. Benar. Dan di awal pendakian memang lu sudah melihat kalau memang awan yang berkumpul di bawah, di atas itu semacam tudung saji gitu. Tudung saji, dan itu terjadi selama keesokan lagi tuh terlalu bermalam sampai turun lagi. Gokil sih itu. Dan yang di sini gue mau jadi pertanyaan nih, Mas. Tia ini sempat histeris ya. Histerisnya dia itu memang panic syndrome atau memang si Tia ini mempunyai kayak kelebihan gitu? Gue jawab? Boleh. Kalau yang gue tahu sebagai sahabatnya Tia atau temannya Tia, yang punya indra keenam hanya Christine. Tia nggak punya. Namun Tia itu pemikirannya labil. Jadi dia tuh di awal di pos 3 dia kan nangis karena ngerasa bersalah sama teman-temannya ngajak pendakian di cuaca yang sangat buruk gitu kan. Akhirnya berisiko untuk gagal lah intinya gitu ya. Tapi dari situ ditambah dengan serangan alam ya kita nggak ada yang tahu kan, diserang sama badai. Di situ akhirnya Tia mungkin tambah histeris, ditambah kejadian Tia drop dan bermimpi yang buruk itu. Dan itu mimpi buruknya kata dia sih serasa nyata karena keadaannya kayak ya anak-anak di luar lagi bangun tenda dengan keadaan yang nyata, cuman dia posisi tidur gitu, cuma kayak dia bisa ngelihat dia di dalam tenda gitu dan banyak yang datang dari atas terbang gitu. Nah, dari sisi Christine nih, Mas. Dia kan salah satu wanita yang mempunyai kelebihan, baca di Seribucer sekarang itu indigo loh, Mas ya. Ya, indigo. Nah, ada nggak sih, Mas, yang dia mungkin merasakan hal-hal yang sangat gila banget di pendakian itu, atau cuman yang diceritain sama Mas Ilham aja tadi barusan? Kalau dari cerita yang ke kita, yang paling parah itu pada saat menemukan pendaki di sebelah gue itu. Wah, itu gokil banget sih. Itu yang pendaki itu sepanjang perjalanan dari pertengahan Sindang Derajat lah ya sampai ke Hargo Dalam. Nah, itu katanya di sebelah gue terus sampai akhirnya gue bangun tenda kan gitu. Nah, itu udah hilang, dia nggak ada gitu. Nah, sama Aryo itu jelas banget, nyata banget. Manusia. Yang pagi-pagi itu. Iya, yang pagi-pagi itu Aryo gitu. Ya, bukan kayak hologram, bukan kayak ya manusia gitu. Dan diikutin sama dia. Gokil gitu. Sih. Memang dia setelah habis mengikutin si Aryo yang pagi-pagi itu dia lihat ternyata bukan Aryo, dia sempat ngecek ke dalam tenda berarti, Mas. Sempat ngecek ke dalam tenda setelah pulang dari situ. Iya. Jadi dia kan karena dia ngerasa dia tinggal Aryo, yaudah dia balik ke tenda lagi dong buat nyari aman kan. Maksudnya daripada dia nyasar atau apa kan. Aryo di dalam tenda tidur sama gua. Di sebelah gua, Aryo di sebelah gua, Aryo masih pules Aryo, gitu. Jadi Christine ngalamin dua hal itu. Sebenarnya dia katanya ngalamin banyak,
cuman belum diceritain ke kita gitu. Yang Pada saat itu ya. yang sangat gila banget yang ngalamin seperti itu. Mas. Seperti itu yang sangat gila yang dialamin gitu. Dia bilang sama ya, beberapa waktu lalu sih kan gue juga sempet podcast juga gitu kan. Nah si Kristi itu sempat ngomong ke gue, gue padahal punya masih banyak kan cerita. Dia bilang gitu, kenapa lu nggak cerita gitu. Ya cuman yang diceritakan pada saat di Solo ya kejadian dia ketemu Aryo sama ketemu pendaki tak menapak gitu. Buat gue sih shock ya, karena gue sih ngerasa di sebelah kanan gue loh. Iya. Gitu kalau gue indigo juga mungkin ngerasa beda cerita ya Mas ya. Beda cerita. Tapi gue ngerasa di situ memang kan 6:30 malam Bang Indra ya. Gue ngerasa di situ momennya udah nggak enak lah, maghrib kan. Iya. Maghrib lah ya, lepas maghrib itu. Udah nggak enak gitu. Jadi kayak waduh, dan Christine tuh udah nggak berani mandang ke depan, mandang gue aja nggak berani. Dia cuma meluk tangan kanan gue, tangan kiri gue, kenceng banget. Udah mandang cuma kaki gue, jadi dia ngeliat setengah badan si pendaki di sini gue, gitu. Dan itu pendakinya mungkin yang cukup lama mungkin Mas ya. Bisa jadi karena cukup safety sih kata dia. Maksudnya gini loh, dia pakai celana panjang, dia pakai sepatu pendaki gitu. Jadi maksudnya ya pendaki safety lah, gitu. Bukan yang kan kita tahu sendiri lah, kan pendaki-pendaki juga ada yang akamsi gitu ya. Yeah. Ada yang pendaki cuma pakai sandal jepit gitu kan, ada kayak gitu-gitu ya. Nah, di pendakian lu ini kan memang memakan waktu yang lumayan cukup lama, menguras waktu juga ya. Mendaki jam 9 pagi sampai tiba di Hargo Dalam itu malam. Malam. Itu jam berapa, Mas? Kalau sindang derajat gue yang terakhir di Christine 6:30, gue bangun tenda itu jam 7-an kan? Jam 7-an malam. Jam 7 malam? Jam 7 malam itu gue baru mau mulai bangun tenda. Hampir nyentuh 12 jam perjalanan ya? 12 jam. Okay. 12 jam dengan drama. Dan yang paling, jujur yang gue takutin, sahabat besok pagi ya, bukan mistisnya yang gue takutin adalah alam itu sendiri gitu. Yeah. Karena mungkin kitanya yang kurang ramah atau apa, jadi akhirnya hal-hal yang kayak gitu yang justru menurut gue horornya tuh di situ, kayak tadi di Pelawangan gitu kan, itu kalau salah langkah sedikit gue bisa jatuh ke jurang. Jurang gitu, dan taruhannya nyawa gitu. Cuma kalau mistis, hantu atau segala macam, selama kalau buat gue ya, menurut gue selama kita nggak menanggapi itu, mungkin kita fine-fine aja gitu. Dan terus berpikir positif ya pasti Mas ya? Positif aja, dan kita mungkin akan fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Beda dengan alam, ketika kita udah ya kita tadi aja cerita Pelawangan, angin kenceng gitu, wah itu udah luar biasa gitu. Gue jatuh mungkin nyawa taruhannya gitu. Kenapa Mas mau melanjutkan terus? Mas Ilham tahu kondisi di Pelawangan itu berbahaya jarak lah ya. Pandang kita tuh berkurang ya kan, karena kabut. Di mana anginnya juga cukup besar. Kenapa mau terus melanjutkan perjalanan itu? Gue pribadi meyakinkan ke dalam diri gue sendiri gitu nih. Gue harus coba dulu gitu. Ketika misalnya ada momentum sekiranya nggak disanggup oleh gue dan teman-teman, pukul mundur gitu. Jadi pada saat itu kan Tia nangis nih di pos 4 itu ya, mau menuju pos 5 itu di Pelawangan itu. Tia nangis, dia nanya, "Bang, ini gimana, kita lanjutin apa enggak?" Dia nangis, masih nangis gitu. Gue bingung di situ, gue juga ngeliat ke belakang anak-anak gimana. Posisi saat itu anak-anak masih kondisi sehat. Masih Tia doang yang udah nangis-nangis gitu, yang udah nangis-nangis Tia doang. Jadi kan asumsi gue harus menenangkan Tia gitu, karena yang lain tenang gitu. Jadi ya udah dicoba aja Ti gitu, kita terus gitu. Kalaupun memang ada hal-hal yang nggak diinginkan, sekali aja kita cabut mundur gitu, kita turun gitu. Berarti memang sudah didiskusikan terlebih dahulu Mas? Sudah. Nah, pendakian di Gunung Lawu tahun 2013 ini memang sudah dipersiapkan matang mungkin gitu Mas, apa dari jauh-jauh hari atau dadakan tuh? Kalau momennya, kalau karena ini ulang tahun Tia ya, jadi memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Karena kan kita dulu tiket juga kan harus booking gitu ya, lewat Pasar Senen gitu kan, lewat
naik keretanya gitu. Jadi sudah jauh-jauh hari dan cuti kan, kita pekerja semua dan mau nggak mau harus ngambil cuti gitu, walaupun harus extend, jatuhnya bolos kerja besok. Tapi ya udah kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Nah itu saya bilang gue bilang kita nggak bisa bermain dengan alam karena kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Bener banget. Kayak gitu. Nah di pendakian lu ini kan memang pendakian yang banyak berkesan banget, terutama buat lu pribadi. Mungkin teman-teman pendakian lu pada saat itu Mas ya. Siap. Kroditnya ada, cuaca buruknya gokil banget. Kacau. Bahkan sampai teror misisnya menghantui lu di selama pendakian lu pada saat itu. Nah, Mas Ilham, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih yang menonton, terutama menanggapi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Lawu dan sudah lu ceritakan di sini? Gue pribadi selalu nyampe sih ke teman-teman gitu ya. Ya kita nggak ada senior junior, nggak ada gitu ya. Mungkin gue duluan yang lahir itu aja. Atau misalnya ada lagi abang-abangan gue juga gitu ya, nggak ada lah. Intinya pendaki lama pun ketika dia harus naik gunung lagi, dia harus wajib aklimatisasi kan. Ya kan, siapapun itu. Jadi nggak ada yang namanya pendaki senior junior. Satu, kedua, stop inilah nggak safety gitu. Jadi kita safety first itu penting banget. Safety first. Dua, usahakan lu udah riset kalau mau naik gunung gitu. Riset yang ya pos-pos pendakian, gimana keadaan di sana gitu. Termasuk manajemen air. Jangan diulangi kesalahan saya. Ya udah itu aja. Oke. Thank you banget Mas Ilham udah datang Siap. jauh dari Terima kasih, Bang Bekasi dan waktu juga udah menunjukkan malam hari juga nih. Wow. Mas Ilham bawa istrinya juga ya? Iya. Dan istrinya Mas Ilham ini yang diceritakan yaitu Mbak Miftah itu ya? Mbak Miftah. Oke, udah sampai jadi istri. Alhamdulillah. Dulu kan cita-cita pendaki gitu ya. Iya. Ternyata masih ada ya Mas? Ada. Jadi benar gitu, nyari yang sehobi. Satu, kedua, usahanya kalau nggak di bidang equipment atau di bidang kedai kopi. Itu udah pasti tuh. Tapi alhamdulillah, besok pagi usahanya di bidang YouTube. Oke, Mas Ilham, makasih banget nih sekali lagi. Siap. Nah, buat teman-teman semua nih, jangan lupa nih saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi dari gue Indra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.